Hari ini perdana, lama nggak ada bis lewat jalur via Bukit Soeharto. Nah, kali ini 2 bis nih. Samarinda Lestari, grupnya Pulau Indah Jaya, lewat di jalur poros Bukit Soeharto. Jadi ini biasa angkut rombongan. Nah, angkut rombongan anak-anak wisata menuju ke Pantai Manggar. Jadi teman-teman bisa mengikuti perjalanan saya kali ini dari Loajanan menuju ke Pantai Manggar. Jadi hari ini 2 bis disewa dari grupnya Pulau Indah, nickname Judika. Nah, ini bus AKDP ya, Samarinda Balikpapan maupun Balikpapan Samarinda. Yang di depan juga sama. Kalau yang ini nih X Banjarmasin sepertinya. Oke, gimana keseruan nanti perjalanan kita melewati Bukit Soeharto? Karena ini lama sekali bus tidak ada lewat di Bukit Soeharto. Mantap. Nah, ini keseruan anak-anak sudah naik untuk berwisata. Jadi ini adalah kelas 3 SMP ya. Sebenarnya perpisahan sebelum melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Jadi diajak liburan dulu sama guru sekolahnya. Ini 2 bus disewa. Jadi ini liburan ke Pantai Manggar karena hari ini libur tanggal merah. Nah, ini 2 unit bus disewa, kiri sama kanan. Nah, jadi dipisahkan ya, cewek dan cowok. Yang ini bus yang bagian cewek, yang di belakang bus bagian cowok. Nickname Judika, ini X akap non AC Banjarmasin ya.
Halo teman-teman, saat ini kita sudah berada di daerah kawasan jalur Bukit Soeharto. Jadi di kiri dan kanan jalan ini teman-teman, ini masih banyak pepohonan yang cukup tinggi. Jadi jalur ini cukup rawan dulu sebelum ada jalan tol, karena kalau hujan atau ada angin, pohon yang kiri kanan ini bisa tumbang. Yang paling seru kalau habis hujan di daerah sekitar Bukit Soeharto, itu embunnya seperti ini tuh yang paling enak, dingin banget. Terus kalau kita naik motor, serasa cuaca panas itu nggak bakal panas banget, karena kita terlindung oleh pohon-pohon besar yang masih ada di sisi kiri maupun sisi kanan dari Bukit Soeharto ini sendiri ya teman-teman. Ini kita sudah melewati perbatasan antara Desa Batuah dan saat ini kita masuk di wilayah Kecamatan Samboja, tepatnya di daerah Sungai Merdeka. Tidak jauh dari perbatasan antara Kecamatan Loajanan dan Kecamatan Samboja, kita akan disuguhkan dengan salah satu warung yang cukup legend. Kalau orang di sini bilang ini adalah warung panjang Bukit Soeharto. Warung ini sebelum ada jalan tol cukup ramai, disinggahi para kendaraan roda 2 atau para pemudik di kala arus mudik lebaran. Bahkan sampai macet panjang kurang lebih sampai di daerah Warung Tahu Sumedang yang cukup terkenal. Jadi kalau teman yang sudah sering melewati jalur ini tidak asing bagi para teman-teman yang biasa hobi touring ke Balikpapan maupun Samarinda sebelum adanya jalan tol. Ini tepat di depan inilah warung yang cukup terkenal, yaitu Warung Tahu Sumedang. Jadi setelah warung panjang dari arah Samarinda, kita akan melewati Warung Tahu Sumedang. Ini khasnya oleh-oleh buat teman-teman biasa yang sering ke Samarinda Balikpapan atau Balikpapan Samarinda. Pasti akan wajib singgah di Warung Tahu Sumedang. Tetapi kalau teman-teman lewat jalan tol, teman-teman nggak bakal lewat di Warung Tahu Sumedang ini. Karena kenapa? Teman-teman pasti akan lewat di pintu masuk tol Samboja. Sementara Warung Tahu Sumedang sendiri berada di jalur poros Samarinda Balikpapan via Bukit Soeharto. Jadi akan melewati khasnya tahu Sumedang yang enak banget kalau pas lagi lebaran atau lagi arus liburan, arus mudik. Itu warung sangat rame banget. Tapi semenjak ada jalan tol ya sempet memang sepi ya. Tapi semoga Warung Tahu bisa bertahan. Oke teman-teman, kita sudah di Samboja KM 38. Nah biasa rute ini adalah rute sebelum adanya jalan non-tol. Jadi kalau yang mau dari Balikpapan ke Samarinda itu lewat jalur Bukit Soeharto dahulunya sebelum ada jalan tol. Tapi kendaraan yang masih lewat tol non-tol adalah Kangguru. Kalau Kangguru dia lewatnya jalan poros lama Samarinda Balikpapan. Tapi kalau untuk yang transportasi bus AKDP maupun yang akap itu lewat tol semua ya. Jadi dari Samarinda langsung tembus ke pintu tol KM 13 Karangjoang. Jadi bus sudah jarang lewat pintu tol KM 38 kecuali ada penumpang yang turun di sekitar KM 38. Tapi kalau tidak ada penumpang yang turun di sekitar Samboja, dia akan tembus sampai ke pintu keluar KM 13 Karangjoang. Nah, jadi kita di depan ini ada simpang 3 yang lurus itu menuju ke Balikpapan. Kalau kita ambil arah kiri untuk menuju pintu tol KM 38 Samboja. Tidak jauh dari simpang 3 ini, di depan ada simpang 3 lagi yang ke arah kanan menuju ke ibu kota negara baru.
setelah masuk di pintu tol Samboja, untuk tarif sendiri dari pintu tol Samboja sampai ke pintu tol keluar Manggar dikenakan tarif golongan 1 itu sebesar 42.000 ya teman-teman. Sebaliknya dari tol Manggar ke sampai tol Samboja itu juga sama, tarifnya dikenakan untuk golongan 1 seperti kendaraan roda 4, bus dan kendaraan mini yang lain itu 42.000. Jadi kalau sebelah kiri itu akan ngambil jalan ke daerah Samarinda atau tepatnya di gerbang tol exit Simpang Palaran. Simpang Pasir. Bukan Simpang Palaran ya teman-teman, tapi Simpang Pasir sampai ke pintu exit tol Samboja. Karena kita ingin ambil ke Balikpapan, kita ambil yang sebelah kanan. Nanti akan tembus ke exit tolnya KM 13 Karangjoang dan exit tolnya Manggar. Jadi buat teman-teman yang berada di daerah sekitar Samboja maupun daerah Batuah, teman-teman bisa lewat jalur poros Bukit Soeharto. Setelah itu kalau ingin mencoba lewat tol, masuknya lewat tol gerbang Samboja dan akan keluar sampai di pintu tolnya Manggar. Jalan tol ini cukup memangkas waktu jarak antara dari Samarinda ke Balikpapan, yang biasanya Samarinda Balikpapan lewat jalur non tol atau jalur Bukit Soeharto memakan waktu kurang lebih 3 jam. Semenjak ada jalan tol, maka waktu tempuh menjadi lebih singkat atau lebih pendek, hanya 2 jam. Untuk jalan biasa itu sudah sampai di Balikpapan maupun sebaliknya di kota Samarinda. Berbeda dengan lewat jalur Bukit Soeharto, itu memakan waktu tempuh hampir 3 jam. Itu belum lagi ada kendala di jalan. Biasanya jalur poros Bukit Soeharto apabila sudah musim hujan atau angin kencang itu banyak pohon tumbang. Nah, itulah yang mengakibatkan jalur lama itu sangat riskan untuk dilewati apabila yang ingin terburu-buru ke bandara. Sepanjang perjalanan dari pintu tol gerbang Samboja sampai ke exit tol Manggar disuguhi dengan pemandangan kiri kanan hutan belantara atau perkebunan dari masyarakat. Dan ini salah satu jembatan yang ada di jalan tol, di mana di bawahnya ini adalah sumber air baku untuk warga kota Balikpapan. Tepatnya berada di daerah Karangjoang. Jadi apabila sudah melewati jembatan Manggar ini, tidak jauh itu akan ada pintu keluar exit tol Karangjoang, KM 13 Karangjoang. Nah, biasanya bus yang dari Samarinda ke Balikpapan keluar exit tolnya itu melalui pintu tol KM 13 Karangjoang. Karena kita akan menuju ke Manggar, kita akan lurus lagi tidak jauh, kurang lebih 20 kilo dari pintu tol keluar KM 13 Karangjoang, maka kita akan sampai di pintu tol Manggar. Setelah menempuh kurang lebih perjalanan 30 menit dari gerbang tol Samboja, akhirnya kita keluar lewat pintu tol Manggar. Jadi buat teman-teman yang ingin tamasya atau berwisata ke Pantai Manggar atau Pantai Lamaru, memang relatif lebih cepat lewat jalan tol daripada kita harus lewat jalur arteri jalan nasional. Karena kalau kita lewat jalan arteri mungkin bisa lebih 1 jam bahkan lebih untuk sampai di kota Balikpapan. Tapi dengan adanya jalan tol ini kita akan memangkas waktu hanya 30 menit dari pintu tol Samboja, maka kita sudah sampai di pintu tol Manggar. Dari pintu tol exit Manggar, kurang lebih kita masih jalan 1 km untuk sampai di jalan porosnya Balikpapan. Jadi nanti ini akan ketemu Simpang 3, yang mana kalau kita ambil arah ke kanan itu akan tembus ke Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan. Tetapi kalau kita ingin ke Manggar, Lamaru atau Tritip, kita ambil arah yang ke kiri untuk menuju wisata pantai.
Oke teman-teman, setelah keluar dari pintu tol exit Manggar dan tembus ke Jalan Poros Balikpapan, ini kita sudah berada di daerah sekitar Pasar Manggar. Nah, buat teman-teman, inilah titik kemacetan kalau sedang lagi libur atau hari weekend. Karena selain menjadi salah satu jalur untuk menuju ke tempat wisata seperti Pantai Manggar dan Lamaru, di sini juga terdapat Pasar Manggar. Jadi di kiri kanan ini banyak parkir motor dan ini yang membuat macet jalan ini apabila di hari weekend. Untuk jarak tempuh menjadi lebih lama ya teman-teman untuk menuju ke pantai wisata Manggar maupun ke Lamaru. Nah, ini tidak jauh lagi kita akan masuk ke Pantai Manggar. Jadi sebelum ada jalan tol dahulu kita harus lewat kota. Contoh kita harus lewat Jalan Soekarno-Hatta, baru tembus ke Rapa, baru kita lewat kota Balikpapannya, baru bisa ke daerah Manggar. Semenjak ada jalan tol itu memudahkan bagi para pengguna. Nah, ini ada salah satu bus Jahe Raya, mungkin baru dari tempat wisata. Jadi kalau di hari weekend seperti ini, bus banyak disewa ya teman-teman. Baik yang berwisata maupun dipakai untuk ziarah. Biasa sih kebanyakan dipakai wisata anak-anak sekolah dikala libur sekolah seperti ini, atau di saat ada perpisahan itu bus-bus banyak disewa untuk ke pantai seperti yang sekarang ini ya teman-teman. Jadi lagi laris nih sewa bus kalau lagi musim libur anak sekolah. Maklum karena udah 2 tahun semenjak kita diterjang pandemi, tentu sewa bus itu sangat sepi. Tetapi setelah dilonggarkannya masa aturan PPKM, maka sewa bus mulai menggeliat atau mulai ramai dipakai untuk anak-anak yang sekolah. Nanti kita di depan itu parkir, nanti kita bisa lihat banyak bus-bus yang disewa oleh sekolah-sekolah lain. Hari ini ramai ya teman-teman. Pantai Manggar sewa unit bus banyak nih. Ada Cendana, ada Arafat, ada Cengho, ada Rodamas. Ini di depannya juga ada nih. Nah, hari ini ramai banget yang sewa bus. Nah, ini untuk yang dari Lojanan menyewa bus Samarinda Lestari 2 unit X dari Akap Samarinda Banjarmasin. Nah, ini kita sewa 2 unit. Ya, Pak. Oh, isi sana, Pak. Nah, itu juga di depan ada yang sewa juga busnya di Pantai Manggar. Jadi depannya ini langsung pantai, kita akan lihat. Nah, bis kita parkir di sekitar depan pendopo, pas banget. Jadi parkirnya langsung di depan pendopo. Nah, ini bisnya. Ya, bagi teman-teman yang mau sewa unit bus bisa langsung hubungi poolnya Pulau Indah Jaya. Nanti disediakan mau yang AC ataupun yang non AC, atau mau yang AC plus toilet, nanti tinggal baku atur harga. Karena kita